padahal. Belum ya? Nih. Bawain sana. Ambil. Kasih buah. Kasih buah di situ. Supaya naik saya tidak digangguin. Sebisanya. Kasih dia. Dia punya buah juga sih. Jamaah. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Satu. Kita bahas sejarah. Nah, cuma kalau ini waktu berarti saya ambil satu sejarah kecil, kemudian ajarannya, akhlaknya, kemudian cintanya. Bisa ya Bu? Satu, tulis. Sejarahnya Nabi dulu. Kenapa Nabi meninggal ayah ibunya? Nabi dalam kandungan meninggal ayahnya, Nabi lahir 6 tahun meninggal ibunya. Supaya Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Dosa yang paling gampang dilakukan manusia adalah dosa kepada orang tua. Dan dosa yang pertama diangkat oleh Allah adalah dosa kepada orang tua. Jadi Nabi tidak punya dosa kepada orang tua. Karena ibu banyak dosanya kan? Pasti banyak dosanya ini sama orang tua. Lihat. Itu hikmahnya. Gak usah nanya, kenapa ya Nabi meninggal ayahnya? Kenapa ya Nabi meninggal ibunya? Yang penting ibu sudah hamil, ayahnya sudah diambil, selesai tugasnya. Nabi sudah besar, umur 6 tahun, udah diambil sama kakeknya, udah bisa dekat dengan kakeknya, diambillah ibunya. Kakeknya udah gede, kakeknya Nabi kan pemimpin, pemegang kunci Ka'bah. Kayak beliau lah. Yang mulia, dimuliakan, yang pegang kunci Ka'bah di mana-mana. Tidak ada yang bisa duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib kecuali Nabi Muhammad. Masih kecil. Jamaah, kita mulai. Nah, ini kan maulid. Kalau Isra Mi'raj ada 4 dibahas. Tapi nggak usah nanti diundang lagi. Aduh ya Allah, senang banget selama di sini. Ini siapa sih mau ngadain? Kok bisa banyak begini jamaahnya? Pasti karena ada Pak Kiai Ahmad Dintia sama Ibu Laila. Mana Ibu Laila? Masya Allah. Ibu ketua tim penggerak PKK Ubu kecamatan. Kemudian ada Bapak Pak Fikri camat. Mana Pak camat? Oh diwakili. Udah dikasih juga buah, masih rusak-rusak. Padahal saya sengaja mainnya lari ke sana loh, supaya antenanya ke sana. Ya tunggu, ya Allah teriak itu di bawah. Makanya kalau datang acara cepat datang. Telat datang dia. Hai. Rasain telat sih. Jamaah. Lanjut. Saya mau nanya. Karena ini kan maulid. Saya mau nanya, jawab dengan tegas. Nabi itu dilahirkan normal atau sesar? Nabi dilahirkan normal atau sesar? Dengarkan ceritanya. Nabi suci, tidak lahir bersama darah. Nabi suci, tidak berdosa sama ibunya. Kita mengandung di kandung ibu, menyusahkan ibu. Nabi ibunya tidak ngidam. Kalau kita betul nih. Udah habis ya buahnya. Jamaah. Nabi waktu dilahirkan ibunda tidak mengalami kesakitan.
Dan Nabi tidak lahir di tempat keluarnya najis. Saya ulangi, Nabi tidak lahir bersama darah dan tidak lewat di tempat keluarnya najis. Saking sucinya. Kira-kira bagaimana? Mau tahu? Nabi lahir di waktu tahajud, sepertiga malam, antara jam 2 ke jam 4. Seandainya ini syariat, berarti kita maulid jam 2 dini hari. Tapi ini bukan syariat, ini syiar. Boleh sebelum, boleh sesudah. 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 2, 3. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Karena ini syiar. Saya mau tanya, siapa saudaranya Upin? Kakaknya Upin Ipin? Upin Ipin Karos tinggal sama siapa? Neneknya, opa namanya. Pertanyaannya cuma satu, pernah ketemu Upin Ipin? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Sama ini, Abdullah nama ayahnya, ibundanya. Siapa nama ayahnya Nabi? Ibunya? Kenapa tahu? Karena disiarkan di Maulid. Itulah gunanya siaran. Jawab. Kenapa tahu? Karena disiarkan di Trans TV. Setiap pagi, subuh-subuh di Trans TV. Alhamdulillah Islam pindah sudah 13 tahun. Saya diminta sampai 30 tahun. Umur saya ini, gigi saya sudah tanggal satu-satu di jalan. Karena sudah 50 usia. Jadi kalau sampai 30 tahun, insya Allah usia saya nanti di Islam pindah sampai umur 70. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi di malam itu, mau kemana? Pasti mau pipis dia. Jadi malam itu datang para bidadari Ratu Asia bersama Siti Maryam datang membelah perut ibunda Nabi. Baru diambil, baru ditutup kembali. Nabi kan 5 kali dibelah dadanya, dicuci hatinya. Waktu Nabi masih bayi, di usia 4 tahun, kemudian usia 25 tahun, 40 tahun. Kemudian usia Nabi 51 tahun Isra Mi'raj, kemudian 63 tahun sebelum wafat. Jadi Nabi itu 5 kali dicuci hatinya. Usia anak-anak, remaja, dewasa, Isra Mi'raj, kemudian berpulang ke rahmatullah. Jamaah, nanti kita bahas nanti di bulan depan. Undang lagi. Ya Allah, kalau gini saya cepat-cepat datang. Tapi kayaknya jangan begini deh, agak gimana luas. Kasihan jamaah berkotak-kotak, mana gak ada TV-nya lagi di sini. Kasihan banget yang di bawah itu. Ada suara tidak ada gambar. Kayak orang dengar radio itu di bawah. Makanya jangan telat datang. Jamaah, kita masuk yang kedua ya Bu. Ya, jam berapa nih? Lagi 15 menit lagi. Bu, yang kedua, kita kalau sejarah Nabi ini panjang pembahasan saya. Tapi tolong ya. Jadi Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Cukup kita aja yang tahu. Jangan pernah ceritakan orang. Kalau ibu bapak ceritakan orang, pasti ibu di dewan bertengkar. Nabi ternyata sesar. Pasti bertanya dia, di rumah sakit mana? Dokternya siapa? Ini
keimanan nggak bakalan ini. Hanya orang beriman dan orang yang datang maulid. Dari duduk di depan yang belakang nggak tahu. Lanjut. Kemudian yang kedua, kita bahas ajaran. 1, 2, 3. Ajaran. Nah, tulis. Ini kebayang Bu, ini sakit gigi loh ini. Habis ini saya ke dokter gigi. Mana giginya sudah lebar lagi. Jamaah. Lanjut. Sebelum Nabi wafat, Nabi memasangkan 3. Tulis. Tulis. Udah lobet ya? Padahal ini kan tidak boleh dipakai orang ya, kecuali saya ya. Tadi dari panitia dilarang pakai ya, khusus saya ya. Ada 3 pesan Nabi, tulis. Sebelum Nabi berpulang ke rahmatullah, Nabi menyebutkan 3. Salat, tulis. Salat. 2. An-nisa, wanita. 3. Ummati. Nah sekarang, mau selamat? Salat. Mau bahagia? Perhatikan wanita. Ulangi, mau selamat? 3 ini. Selamat dunia akhirat, salat. Bahagia dunia akhirat, wanita. Kemudian ketiga, bermanfaat dunia akhirat, ummati. Ini 3 yang mau dibahas ini. Yang pertama, utamakan salat ya. Pokoknya salat tepat waktu. Jangan lambat. Itu ibu-ibu paling banyak terlambat. Dan paling bagus salat berjamaah. Jaga salatnya. Jaga salat. Sebelum Nabi wafat, Nabi pesankan 3. Jaga salat. Jaga wanita. Dan jaga umatku. 3 ini. Pacaman. Jaga umat. Mana gelangnya 2 lagi. Jaga umat ya, Bulurah. Mana tukang foto itu? Biar kabur lagi. Ayo, ini sek capek, sek lu. Oke. Ya. Itu Bugis juga. Oh, orang Bugis? Orang Jawa. Hati-hati, saya duda. Yang pertama jaga salat ya. Ibu. Salatnya berapa rakaat? 50. 17 yang wajib, 33 yang sunnah. Jadi total 50. Nanti di bulan mau Isra Mi'raj kita bahas. Nantilah. Nggak cukup waktunya. Yang kedua, jamaah. Yang kedua, jaga wanita. Hanya orang hina yang menghinakan wanita. Muliakan wanita. Oke? Istri tidak boleh dipukul. Apalagi dicekik, dibanting. Boleh itu. Saya, maaf. Saya bersyukur istri saya mengakui. Sebelum wafat, sebelum meninggal istri saya bilang sama orang-orang sambil duduk. Kan waktu mau diimpus kan, jangan, tidak mau diimpus. Lalu diancam, kalau kamu tidak mau diimpus, nanti Ustadz marah. Langsung dia duduk. Dengarkan, sampai saat ini saya tidak pernah dimarahi sama Ustadz.
saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. 11 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau, tidak pernah 11 tahun 11 tahun 5 bulan 12 hari kami tidak pernah bertengkar walaupun satu kali. Tidak pernah beliau marah sama saya tidak pernah marah sama beliau. Kenapa saya tidak pernah marah? Istri tidak boleh dimarahin. Apalagi dipukul. Saya sampai hati, kenapa ada laki-laki begitu? Laki-laki harus menanggung 4 wanita. Laki harus menanggung 4 wanita. Ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan. 4 wanita, bukan 4 istri. 4 wanita. Kenapa istri saya tidak pernah marah sama saya? Mau tahu? Karena semua uang dan harta atas nama istri. Tidak boleh atas nama suami. Istri saya juga protes. Kenapa semua harta atas nama saya? Saya bilang harus atas nama istri. Kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Istri saya meninggal, tenang, hartanya langsung saya turun ke notaris, turunkan ke anak-anakku semua. Jangan ke saya. Kalau atas nama istri, pasti dia bilang begini, ini rumah untuk anakku, ini tanah buat anakku, begitu kan? Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya istri di Bandung. Pokoknya urus semua surat-surat. Tindakan atas nama ibu. Setuju? Makan. Benar itu. Benar. Makanya laki-laki dijanjikan bidadari. Wanita tidak pernah dijanjikan bidadari. Karena wanita itu makhluk setia. Jamaah, mau selamat, mau bahagia, jaga wanita. Jaga wanita. Ummi. Sudah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Makanya derajat wanita itu 3 kali lipat dibanding laki-laki. Kalau dia berdoa, doanya 3 kali lipat. Makanya saya suka kalau ada ustazah. Doa 3 kali lipat dibanding laki-laki. Kalau laki-laki, Laki-laki 1 aja. Kalau ibu itu pasti doanya diijabah. Karena berdoa dengan kasih sayang. Laki-laki berdoa dengan tanggung jawab. mustajab ya Pak. Mohon maaf, ibu itu hebat. Makanya kalau ibu berdoa pasti kundang itu dikutuk jadi batu gara-gara ibunya. Nggak ada bapak kundang. Dikundang. Mamanya paling kundang. Betul tidak? Ambilkan bulan, nggak ada ambilkan bulan Pak. Karena hanya ibu yang datang bulan. Jamaah, makanya kata Nabi, ibumu
Ibumu. Bapakmu. Berapa kali ibu? Bapak? Berarti satu bapak, berapa ibu? Ibu derajatnya karena mengandung, melahirkan, memelihara 3 kali. Yang mengandung ibu, bapak yang kenyang. Iya, sisa makanan ibu bapak yang makan. Aku mau makan nasi goreng. Pas datang, ambil pak. Yes. Melahirkan. Pertarungan nyawa bapak. Di mana dokter sudah keluar? Betul tidak? Yang ketiga, ibu memelihara. Mana bapak? Bapak nanti gendong anak setelah dimandiin. Kalau wangi baru. Yang bangun tengah malam kalau anak nangis ibu atau bapak? Bapak bangun tapi bangunkan ibu. Betul tidak? Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Yang ketiga, tulis ummati, umatku, umatku, sayangi umat. Insya Allah, sayangi. Saya tidak sepanjang jalan saya berkata, ya Allah sampaikan aku di sana jam 11. Jangan kasih macet. Mau cepat-cepat. Ummati, umatnya Nabi menunggu. Kasihan itu. Pas diambil fotonya sama Ustaz Andre Hasanuddin, dia kasih lihat situ banyaknya motor. Motornya yang difotoin. Katanya jamaahnya membeludak sampai keluar masjid. Memang karena memang di luar ceramahnya bukan di atas. Dia membeludak lah. Mana motornya yang dipoto? Berarti tadi Ustaz Andre jadi tukang parkir ya. Ustaz ngopi ya. Namanya Ustaz ngopi. Hah? Waduh. Ustaz beliau insya Allah masuk surga. Ya masuk surga yang berat timbangannya. Lanjut. Satu. Sejarah Nabi. 2. Ajarannya Nabi. Ingat ya umat ya, jangan ada permusuhan. Apalagi di tahun pilkada, tahun pemilu. Tolong jangan ada baku musuh. Itu umatnya Nabi. Beda pilihan, beda gambar, beda presiden. Tidak boleh. Jangan berselisih ya. Ibu bertengkar gara-gara itu anggota dewan. Dia naik kursi, ibu dilempari kursi. Udahlah. Jangan bersaudara tidak baku sapa, majelis tidak baku. Gak usah lah. Kalau dikasih baju seragam, terimalah. Kan bersedekah. Ada apa sih dia? Selanjutnya. Yang ketiga Bu. 1 apa tadi? Sejarah. 2 ajaran. 3 akhlak. Tulis 1 sampai 10 tahun usia jujur. Jadi didik anaknya ibu di usia 1 tahun sampai 10 tahun kejujuran. 2, 3 jangan ngajarin bohong anaknya. Kalau ada penagih bilang ya, mama lagi keluar. Nggak boleh. Usia jujur ya. Pernah lihat anak-anak lari-lari di masjid? Pernah? Itu jujur. Tidak peduli. Karena jujur. Bu, dia tidak peduli ada ustaz atau tidak. Jujur.
Nggak bisa bohong anak-anak. Nah, tulis lagi. 11 sampai 20 usia amanah. Jadi anak usia 10 tahun ke 11 tahun, 10, 11 itu sampai 20 udah bisa diberikan kepercayaan. Kenapa Ustaz tadi tidak potong angkotnya ya? Yang dipoto. Ya Allah, baik banget. Ini Bapak baik sekali. Dari tadi dia. Ini Pak RW. Ya Allah. Ini orang baik, doain ya. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Mana giginya udah habis tuh. Walaupun itu saya bersyukur. Walaupun sakit gigi masih ada. Daripada Pak RW udah habis giginya. Lanjut. Usia 11 sampai 20 apa Bu? Amanah. Jadi anak harus diberi amanah. Ngurusin ini, kerjain ini. Kasih kerjaan di situ. Bisa kamar, nggak boleh lagi sekamar. Udah bisa mandiri. 21 sampai 30 usia kecerdasan. Udah bisa menyelesaikan masalah. Bu, udah bisa dikasih usaha. Gak apa-apa. Usia 21 ke 30 itu udah bisa jagain dagangan, jualan, perbaiki genteng. Bu, usia kecerdasan harus sekolah. Sampai 30 tahun sekolah. Sampai S3 kalau perlu. S2 lah. SD SMP. S3 SD SMP SMA. Anaknya dikasih sekolah ya Bu. Yang keempat, 31 sampai 40 usia tablik, menyampaikan. Gak bisa menasihati, mengingatkan. Gak bisa ya. Makanya Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Karena empat sifat itu sudah masuk. Jujur, amanah, fatanah, tabligh. 2, 3. Jadi jujur, amanah, cerdas, tabligh. Ya karena waktu kita sebenarnya kalau mau dibahas agak saya kalau ceramah sampai 4 jam Bu. Aduh ya Allah. Tiba-tiba ada dadakan harus baca doa. Aku nggak enak, minta maaf Pak ya. Saya percaya sama beliau. Mana sabunnya bagus lagi. Matching sama jenggotnya. Lanjut. Yang keempat, cinta Nabi. Cinta Nabi dengan apa Bu? Teladani. Cinta Nabi dengan salawat, nyebut-nyebut. Sekarang karena waktu, coba naikkan jari-jarinya. Gini semua. Kalau tidak bisa berarti asam urat. Tulis sedekah Al-Fatihah sebelum subuh. Tulis. Amalan sedekah Al-Fatihah sebelum subuh. Jadi 1. Tulis Bu. Al-Fatihah untuk Nabi. Tulis Al-Fatihah buat Nabi. Jadi kasih amalan ya. Nanti diamalkan. 1. Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. 2. Al-Fatihah untuk seluruh orang muslim dan mukmin. Wah, luar biasa. Bentar, nggak balik lagi. Saya mau nyantai dulu. Saya sebenarnya sudah puasa tiap hari Bu. Cuma karena sakit gigi harus minum obat. Ya ternyata kalau sakit lapar ya. Bawahnya mau makan dulu. Karena efek dari ini sakit. Saya alhamdulillah sudah hampir 5 tahun udah puasa setiap hari. Semenjak istri saya meninggal, saya lebih memilih puasa. Dari istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun.
Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu kanker. Tidak boleh ditutup. Tapi kalau saya disuruh milih, mending saya menjaga anak-anakku yang 4. Waktu ibunya meninggal, umurnya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Sakit hati ini. Wah, kalau ibu tirinya baik, kalau jahat. Ini kan barang jadi nih. Yang 4 yang datang belum tentu. Bisa jadi menangis. Mungkin saya jagain ini anak-anak. Kalau dia udah gede semua, udah bisa mandiri, udah punya. Nanti kalau memang saya harus punya pasangan, saya kembalikan kepada Allah. Yang penting saya bertahan dulu. Dengan cara ya Allah, saya mending puasa. Saya lebih baik berpuasa tiap hari. Jadi saya sudah puasa tiap hari. Kayak Aisyah, waktu Nabi meninggal, langsung Aisyah Ummul Mukminin berpuasa tiap hari. Semenjak Nabi meninggal, langsung Aisyah puasa tiap hari. Sama juga Nabi Idris. Kalau puasa Senin itu puasanya Nabi ya. Bukti cinta kita kepada Nabi. Kalau hari Kamis memperbaiki amal ibadah supaya di skor di hari Kamis bagus. Kalau hari ini puasa besok tidak, Nabi Daud. Ini puasa besok tidak puasa. Artinya apa? Hari ini sabar, besok syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar. Kalau Nabi Adam Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu puasa Nabi Adam. Karena Nabi Adam dari surga ke bumi kaget. Maka puasakanlah 13, 14, 15 supaya tidak miskin. Tidak kekurangan. Orang berpuasa 13, 14, 15 tiap bulan itu tidak akan miskin dan tidak akan disiksa di kubur. Nah, itu. Saya jadi puasa alhamdulillah sudah 4. Saya puasa tiap hari itu masya Allah tabarakallah. Tapi saya puasa tiap hari akan batal kalau ada acara. Dan tiap hari ada acara. Yang penting saya sudah lihat puasa. Kalau ada acara batal ya sudah. Karena menghargai jamuan. Tapi enak loh puasa tiap hari. Diajak makan, maaf saya lagi puasa, maka dibungkusin. Iya kalau makan di situ kan 1 piring. Dibungkusin 1 rantai. Boleh, ini belum selesai. Oi! Oh mau pipis dia. 1, Nabi supaya dapat syafaat. Al-Fatihah yang kedua, Muslim Mukmin supaya urusannya lancar semua. Berarti kita sedekah Al-Fatihah buat seluruh manusia kan? Orang Palestina juga dapat, orang dikubur juga dapat, orang yang hidup juga dapat. Insya Allah jualannya ibu habis semua.